Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pentingnya penerapan Pancasila dalam mewujudkan NKRI pada era reformasi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Boleh di next slide-nya. Oke, yang pertama ada Devitri, yang kedua ada Dinda Putri Melati, yang ketiga ada Liza Jeffrey, yang keempat ada Wulan Reski, yang kelima ada Michelle Octaviana, yang keenam ada saya sendiri, Salwalilah Nurul Kolbi, dan yang terakhir ada Nurwandira Akila. Selanjutnya untuk penjelasan materinya akan saya serahkan ke teman-teman kelompok saya. Dipersilakan. Baik, sebelum membahas lebih jauh mengenai perwujudan NKRI di era reformasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui latar belakang dari materi kita kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui, reformasi merupakan salah satu penyelesaian dan jalan yang diambil pasca Orde Baru pada masa pemerintahan Soeharto dan dikenal sebagai suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya bahwa adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan salah satu faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana terwujudnya kesatuan wilayah NKRI di era reformasi dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah awal lahirnya reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama menuju tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial demi terwujudnya Indonesia baru. Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembako seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, dan lain sebagainya mengalami kenaikan yang tinggi. Sementara itu, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam keadilan dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Next slide. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai
penyimpangan yang terjadi dalam Orde Baru. Yang pertama adalah krisis politik. Krisis politik terjadi pada tahun 1998 yang merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Demokrasi Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari penguasa oleh penguasa dan untuk penguasa. Yang kedua adalah krisis hukum. Krisis hukum merupakan rekayasa yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru yang tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa. Yang ketiga, krisis ekonomi. Krisis ekonomi merupakan krisis moneter yang melanda beberapa negara di Asia Tenggara. Sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi perekonomian juga semakin memburuk karena pada akhir tahun 1997, persediaan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis yang menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Dan yang terakhir adalah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan merupakan krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, serta pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak, telah melahirkan krisis kepercayaan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Wulan. Baik, selanjutnya sistem pemerintahan NKRI di era reformasi. NKRI di era reformasi merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Namun dari 5 varian model negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, NKRI dapat disebut dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik, karena kedua undang-undang tersebut menekankan penggunaan asas dekonsentrasi sangat terbatas dan penggunaan asas desentralisasi murni dengan penekanan titik berat pada otonomi daerah, sehingga titik pangkal urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom. Sisanya baru menjadi kewenangan pemerintahan pusat seperti yang lazim pada negara federal. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, NKRI dapat disebut dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik, karena semua urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah milik pemerintah pusat. Pelaksanaannya sebagian dilakukan oleh pemerintah pusat dan sebagian lagi dilakukan oleh pemerintah daerah. Slide selanjutnya. Bisa di next. Baiklah, saya akan langsung melanjutkan materi mengenai penerapan Pancasila dalam perwujudan NKRI di era reformasi. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai Pancasila terus diupayakan dari waktu ke waktu, termasuk pada masa reformasi. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Penegakan hukum dan kebijakan ekonomi saat itu semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Pengamalan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia, sangat krusial untuk ketahanan Indonesia yang saat itu berada di jurang perpecahan. Selama era reformasi berjalan, terdapat beberapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila. Di antaranya, menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman, pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum, dan korupsi yang semakin terbuka dan membudaya. Nah, setiap sila-sila dalam Pancasila seharusnya diterapkan dan bukan malah dikesampingkan. Kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang masih sangat jauh dari penerapan sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, gerakan reformasi harus dimasukkan dalam kerangka Pancasila sebagai landasan dan ideologi bangsa agar tidak terjadi anarkisme yang menyebabkan hancurnya bangsa dan negara. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Dapat
Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya reformasi adalah gerakan moral untuk menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Reformasi ini bertujuan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi hakikat gerakan reformasi ini sebenarnya bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Orde Baru, apalagi untuk menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Namun karena pemerintahan Orde Baru, pimpinan Soeharto ini dipandang tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, karena pada pemerintahan Orde Baru banyak penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana ini sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Maka karena hal tersebut, beliau diminta untuk mengundurkan diri secara ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang akan datang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.